Malaysia makin ngeri, Indonesia harus hati-hati. Wow, kata itu like kita sematkan untuk timnas Harimau Malaya yang makin lama makin ngeri. Bukan apa-apa, ketika FIFA sudah merilis ranking terbaru, timnas Harimau Malaya langsung melejit naik terbang tinggi. Yang sebelumnya mereka berada di posisi 131, sekarang naik ke 125, naik 6 tingkat. Wow, luar biasa. Ini menjadi alamat bahaya, alarm bahaya bagi skuad timnas Indonesia dan juga Vietnam dan Thailand. Yang mana pelan tapi pasti skuad Harimau Malaya sudah mulai mendekati 3 negara ASEAN tersebut. Bahkan dengan hadirnya berbagai macam pemain naturalisasi, atau kalau orang Malaysia bilang pemain warisan sorry, karena banyak kali nih orang-orang Malaysia ngomen, bang bukan pemain naturalisasi tapi pemain warisan. Oke, kita koreksi, pemain warisan yang betul-betul berubah skuad timnas Harimau Malaya menjadi lebih menakutkan. Terbukti Vietnam kalang kabut menghadapi Malaysia yang notabene juara ASEAN juara AFF, tapi tak berdaya di tangan negara jiran kita yaitu Malaysia. Tidak mau kalah dengan Malaysia, Indonesia juga meraih hasil yang positif. Bagaimana Indonesia meraih kemenangan atas Bahrain dan juga Cina, bukan Bahrain tapi Cina, dan juga kalah atas daripada Jepang, tapi Indonesia masih surplus dari segi poin. Sehingga menurut dari ranking FIFA kemarin yang baru dirilis, Indonesia naik kisaran 5 peringkat, yang mana sebelumnya dari 123 sekarang naik ke 118. Ini torehan yang tidak kalah cemerlangnya seperti apa yang ditorehkan oleh negara tetangga kita yaitu Malaysia. Luar biasa. Ini dua sia Malaysia dan Indonesia betul-betul mulai menggemparkan ASEAN, mulai menebar bisa kita bilang ancaman kepada 2 negara ASEAN yang bisa kita bilang dulu selalu mendominasi ASEAN, yaitu Vietnam dan Thailand. Iya, ngeri. Dan ini bisa jadi Malaysia juga akan lebih tinggi lagi rankingnya. Kenapa? Karena Malaysia ini kan akan mengikuti kompetisi CAPA. CAPA ini kan kompetisi Asia Tengah, yang mana di situ dihuni oleh Iran, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Uzbekistan dan lain. Dan kebetulan sudah dibagi babak grupnya, klasifikasi siapa aja di grup A, grup B. Dan kebetulan lagi Malaysia satu grup dengan singa Asia yang lainnya, yaitu Iran, guys. Wow, ini luar biasa. Kesempatan besar bagi Malaysia bisa mendapatkan kesempatan uji coba dengan negara langganan Piala Dunia, yaitu Iran. Selain Iran, Malaysia juga akan menghadapi Tajikistan selaku tuan rumah dan juga Afghanistan. Kalau misalnya kita hitung-hitung peluang lolos daripada Malaysia ini cukup besar. Paling lawan terberat mereka itu adalah Iran. Let's say Iran kalahlah Malaysia, atau mungkin bisa seri, karena kebetulan Malaysia ini udah mulai datang pemain-pemain warisan grade A-nya mantan pemain Sporting Gijon, baru juga pemain Deportivo Alaves, pemain Liga Spanyol. Ini semakin membuat timnas Harimau Malaya ini makin menakutkan, baik itu di level ASEAN maupun di level Asia. Nah, paling nanti juga yang pertarungan hidup dan mati itu ketika menghadapi Tajikistan tepatnya. Kenapa? Karena kebetulan Tajikistan ini kan dia jadi tuan rumah. Jadi besar harapan tuan rumah pasti pengen menang gitu. Nah, Malaysia kan sebagai tim yang diundang, selain daripada Malaysia itu kan ada juga Oman. Nah, jadi Malaysia bakal menghadapi tuan rumah Tajikistan untuk memperebutkan posisi 2. Nah, ketika nanti bisa menang lawan Tajikistan, maka maka Malaysia akan lolos ke babak selanjutnya, dan kemungkinan besar akan bertemu dengan Uzbekistan sebagai juara grup di grup seberang. Nah, di sini juga bisa kita bilang bagaimana efek pemain daripada warisan, aku mau bilang naturalisasi lagi tadi efek daripada pemain warisan ini betul-betul sangat memberikan impact yang positif kepada timnas Malaysia, guys. Padahal sebelumnya mereka sudah banyak mendatangkan pemain-pemain
naturalisasi, bukan warisan ya. Kemarin kan banyak tuh Malaysia melakukan gebrakan pemain naturalisasi. Kemudian dinilai kayaknya masih belum bisa memberikan impact positif karena mungkin belum ada darah Malaysianya, jadi kayak kurang mati-matian dan kualitas juga memang belum sepadan. Hingga akhirnya ketika sudah mendatangkan Hector Havel, Figueiredo, Farcado, baru juga kemarin juga mendatangkan Nacho Mendes. Nah, ini semakin membuat timnas Harimau Malaya itu layak untuk diperhitungkan. Bahkan bukan layak, tapi memang harus diperhitungkan. Aku selaku orang Indonesia juga tak malu untuk mengakui bahwasanya memang Malaysia ini lagi ngeri, guys. Indonesia kalau nggak segera berbenah, nggak segera sadar diri, tetap merasa lebih hebat diri ketimbang Malaysia, untuk saat ini bukan hal tidak mungkin. Lambat laun Indonesia juga akan terkejar, tersusul daripada Malaysia. Nah, maka dari itu kita berharap ya PSSI melalui Pak Erick Thohir dan rekan-rekannya bisa mencari lagi pemain-pemain keturunan untuk memperdalam skuad kita. Karena kebetulan banyak pemain keturunan kita ini yang sudah umurnya tergolong agak tua. Nah, jadi takutnya tahun ini masih oke, tahun depan masih oke, tapi untuk 3 hingga 4, 5 tahun ke depan ini menjadi sinyal bahaya bagi timnas Indonesia. Takutnya kita nggak siap, kita terlalu terlena. Terakhir negara lain sudah mulai siap-siap, bahkan mendatangkan pemain yang lebih muda, kualitasnya juga lebih oke. Maka bukan hal tidak mungkin Indonesia akan kembali kepada zaman kelam dahulu kala. Nah, itu yang kita takutkan. Nauzubillah min zalik lah, jangan sampai lah ya kan Indonesia mengalami masa-masa kelam lagi. Cukup yang kemarin itu jadi pelajaran dan jangan lagi kita jatuh ke lubang yang sama seperti itu. Nah, ini juga kesuksesan Malaysia ya, sehingga naik ke ranking 125 ini juga berkat kerja keras daripada FAM ya, Federasi Sepak Bola Malaysia, dan juga TMJ yang betul-betul berusaha keras sekali untuk mengembangkan sepak bola Malaysia ini untuk disegani di mata ASEAN dan juga mata Asia, bahkan dunia. Dan bisa kita lihat bagaimana usaha mereka senyap aja gitu ya kan, nggak koar-koar, tiba-tiba udah here we go pemain warisan, kayak kemarin kan tiba-tiba senyap udah langsung meresmikan 5 pemain warisan. Kemarin itu juga senyap udah ada 2. Ini lagi senyap, udah ada lagi 1, Nacho Mendes. Ini katanya juga bakal ada lagi pemain teranyar yang siap merapat ke Harimau Malaya. Nah, sedangkan Indonesia masih belum nih, masih tetap nyantai aja gitu kan. Memang masih fokus ke round 4. Tapi memang sekarang PSSI sedang ngebut proses naturalisasi seorang pemain striker Eredivisie, yaitu Mauro Gistra. Betul, usianya masih muda, tapi sempat dikatakan Pak Erick Thohir, meskipun dia dinaturalisasi sebagai pemain diaspora timnas nantinya, tapi dia belum ada jaminan bakal bermain di timnas senior karena usianya cukup muda. Maka Pak Erick Thohir pengen ya dicoba dulu lah di kelompok umur. Makanya nanti diproyeksikan nanti ikut di Piala Asia U23 nanti kalau misalnya terkejar gitu nanti seorang Mauro Gistra. Dan kalau memang nanti bagus Mauro Gistra tampil di level kelompok umur, bukan tidak mungkin nanti dia juga akan tampil di level senior seperti itu teman-teman. Maka dari itu ya, Malaysia dan Indonesia ini sedang fase lagi naik-naiknya ya, sedang fase naik-naiknya, dan kebetulan Thailand dan Vietnam sedang masa turun-turunnya. Kenapa gitu? Indonesia dan Malaysia kompak naik. Indonesia naik kisaran 5 peringkat, sedangkan Malaysia naik 6 peringkat. Nah, ini kan kompak mereka naik gitu loh. Makanya sekarang Indonesia 118, Malaysia 125. Nah, beda dengan Vietnam dan Thailand yang kompak keluar dari ranking 100 dunia, guys. Sebelumnya Vietnam terlebih dahulu masuk ranking 100 dunia, udah keluar duluan, turun, kan? Baru-baru ini Thailand juga turun rankingnya gara-gara kalah daripada Turkmenistan saat kualifikasi Piala Asia kemarin. Sama halnya dengan Vietnam, mereka turun jatuh drastis karena kehilangan poin saat menghadapi Malaysia, yang mana mereka habis dibantai tak tersisa 4-0 oleh tim Harimau Malaya. Nah,
Melihat daripada dua kekalahan tersebut yang dialami oleh dua negara ASEAN yang bisa kita bilang dua raksasa ASEAN ini, jadi ini alarm bahaya nih bagi Thailand dan Vietnam. Kalau mereka juga tidak berbenah diri, bukan hal tidak mungkin Indonesia dan Malaysia kompak akan mengkudeta mereka sebagai statusnya Raja ASEAN. Wow, ngeri. Iya. Luar biasa ya. Jadi ini memang mesti harus berbenah nih. Bahkan Vietnam ya, ramai beritanya mereka sampai merevisi undang-undang kewarganegaraan kan. Karena memang saking paniknya mereka selain daripada memang ranking mereka yang udah makin tertinggal, makin jatuh, dan juga peluang mereka untuk lolos Piala Asia tahun depan juga makin tipis karena udah kalah 4-0 daripada Malaysia, maka mereka mulai segera berbenah dengan melegalkan berbagai macam cara. Salah satunya adalah merevisi undang-undang mereka sehingga memudahkan pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Vietnam. Wah, ini gila ini. Memang terasa nih aura-aura apanya pengen balas dendamnya dari Vietnam ya kan. Kita tahu lah Vietnam Raja ASEAN dengan status Piala AFF terbaru, tapi kok masa terbantai gitu. Jadi mereka juga sebenarnya mereka udah mendatangkan pemain naturalisasi ya kan, kayak Nguyen Son, baru ada dari pemain Prancis itu siapa lupa pula namanya ya kan. Udah mulai makin bagus. Tapi ingat, pemain warisan Malaysia jauh lebih bagus. Makanya ini pun bahaya nih sebenarnya Vietnam nih. Tapi kemarin itu Vietnam main waktu lawan Malaysia nggak ada Nguyen Son ya. Bahkan Nguyen Son saking kesalnya dengan timnasnya dibantai, dia sempat buat story pengen balas dendam. Dan nanti menarik nih kita lihat tahun depan apakah bisa Vietnam balas dendam atas kekalahannya yang menyakitkan di Stadion Bukit Jalil Malaysia guys. Luar biasa. luar biasa. Nah, sedangkan Thailand terkesan masih senyap-senyap aja. Memang Thailand ini lagi proses regenerasi ya, perpindahan daripada pemain senior ke pemain yang junior, sehingga butuh waktu pastinya, kayak Teraton, ya kan, Terasil Dangda, baru Chanatip. Itu kan pemain-pemain yang dulu sudah mengangkat marwah Thailand ke level Asia. Di level ASEAN nggak usah ditanya lagi, udah mantap mereka kan. Nah, sekarang beralih lah ke pemain-pemain yang notabene lebih muda, lebih junior. Jadi ya pasti ketika proses peralihan ini butuh waktu. Dan sekali lagi Thailand ini adalah negara yang bisa kita bilang sangat lokal pride juga layaknya Vietnam. Dan terbukti mereka pemain lokal mereka juga bisa bersaing gitu. Bahkan untuk di level klub, pemain-pemain lokal mereka itu jadi tulang punggung guys. Luar biasa. Beda sama Indonesia, pemain lokalnya bukan jadi tulang punggung di level klub, tapi malah pemain naturalisasi disuruh balik jadi tulang punggung di level klub. Iya. Aduh. Semoga aja Indonesia bisa berbenah ya. Seperti itu guys, ya kan. Apalagi nanti kalau misalnya betul Malaysia dan Indonesia datang lagi pemain naturalisasi yang baru, maka bukan tidak mungkin Vietnam dan Thailand akan segera tertinggal guys. Oke, itu aja sih menurut aku. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Indonesia dan Malaysia makin melejit, sedangkan Thailand dan Vietnam makin melejit, makin apa ya, makin menjerit ya kan. Oke, komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.